Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, mohon izin perkenalkan saya Insinyur Kemal MS, ASN atau PNS di pemerintah Kota Tangerang Selatan. Saat ini bertugas di Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk melaporkan dugaan penyimpangan yang terjadi pada mutasi promosi pengisian jabatan di lingkup pemerintah Kota Tangerang Selatan bulan Januari 2017 lalu. Laporan selengkapnya secara tertulis sudah disampaikan kepada Bapak melalui surat, juga kepada Bapak-Bapak Ketua KPK, Ketua Komisi ASN, Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN RB, dan lain-lainnya. Laporan ini dilandasi arahan Bapak Presiden setelah OTT KPK terhadap Bupati Klaten sebagai tersangka perdagangan jabatan. Dugaan penyimpangan yang terjadi, sebelumnya mohon maaf Bapak Presiden, indikasinya jauh lebih dahsyat lagi, sepertinya mengarah kepada hal yang lebih buruk dari perdagangan jabatan, sepertinya ke arah persiapan pelestarian kekuasaan. Indikasi penyimpangan yang terjadi adalah antara lain: 1. Wali kota mengenyampingkan integritas, kapabilitas, dan kredibilitas dalam mengangkat seorang pejabat. Contohnya, diangkatnya seorang pejabat yang berkinerja rendah, berintegritas rendah, tidak kapabel, kredibilitasnya buruk, menjadi seorang pejabat yang sangat berpengaruh dalam menghitam putihkan kinerja suatu OPD di daerah, yaitu menjadi inspektur, kepala inspektorat. Padahal yang bersangkutan sebelumnya seorang kepala dinas yang kepemimpinannya penuh masalah. Hampir semua pejabat di bawahnya kerap dipanggil aparat hukum, diperiksa, dimintai keterangan terkait dugaan penyimpangan yang mengarah kepada tindak pidana korupsi yang dilaporkan oleh masyarakat. Hal ini dapat dikonfirmasi kepada aparat hukum terkait. Diduga kuat pengangkatan yang bersangkutan sebagai inspektur adalah untuk mengamankan kasus-kasus korupsi yang memang dugaan korupsi di pemerintah Kota Tangerang Selatan ini luar biasa banyak. Hampir semua OPD terindikasi korupsi, terutama OPD yang pernah dipimpin sang inspektur tersebut. Kemudian ada lagi seorang PNS yang telah melakukan extraordinary crime dan telah diputus oleh Mahkamah Agung, kasasinya ditolak, diangkat menjadi pejabat. Sungguh hal ini merugikan negara dan juga melukai rasa keadilan para PNS yang lain. Kemudian wali kota juga sepertinya menyepelekan profesi atau keahlian SDM PNS. Terbukti banyak tenaga medis seperti dokter, dokter umum, dokter gigi, apoteker bukan ditugaskan di lingkup dinas kesehatan atau di RSUD atau di puskesmas atau labkesda. Malah para dokter ini ditugaskan di disnaker, pemadam kebakaran, dispora, dan lain-lainnya yang tidak ada hubungannya dengan profesinya. Sebaliknya di dinas kesehatan sendiri, sekretaris dinasnya yang merangkap PLT Kadis hanya dijabat oleh seorang PNS yang sarjana sosial, bukan dokter. Kemudian juga kepala bidang yang melayani kesehatan masyarakat dijabat seorang sarjana muda AMKG. Kemudian di rumah sakit umum, Kabak TU-nya seorang sarjana pendidikan. Ada juga kepala puskesmas yang dijabat seorang sarjana ekonomi. Malah ada kepala puskesmas tidak bergelar atau tidak kompeten. Profesi lain, insinyur, sarjana teknik sipil, geologi, pertanian, arsitek, mesin, bukan ditugaskan di PU,
malah disingkirkan, ditempatkan di OPD-OPD yang tidak sesuai keahliannya. Ada yang di Disperindag, ada yang di Dispora, Keuangan, bahkan di Badan Pendapatan Daerah dan Inspektorat. Saya sendiri di Bencana Alam. Sehingga sangat pantas setiap akhir tahun banyak proyek fisik konstruksi tidak selesai dan mengakibatkan silpa selalu besar mencapai ratusan miliar, pernah sampai setengah triliun. Kemudian di jajaran sekretariat daerah, kabag hukum dijabat bukan oleh seorang sarjana hukum. Sepertinya hal ini tidak diperdulikan oleh wali kota walaupun beliau adalah seorang sarjana hukum. Penyepelean profesi, keahlian, kompetensi, kapabilitas, integritas ini diduga sengaja dilakukan dalam rangka menyiapkan pelestarian kekuasaan. SDM yang tidak kapabel dan integritasnya diragukan sengaja dipasang menjadi menjadi pejabat di OPD-OPD besar atau strategis seperti Dinas Kesehatan untuk tujuan tidak baik. Kemungkinan bisa saja untuk korupsi mengeruk APBD dalam rangka membiayai dinasti seperti yang telah terjadi sebelumnya di Dinas Kesehatan. Akan dijadikan bemper atau korban manakala tipikornya terbongkar, seperti halnya mantan Kepala Dinas Kesehatan bersama kabitnya bersama Direktur RSUD terdahulu yang dibui karena kasus korupsi di Dinas Kesehatan. Demikian disampaikan kepada Bapak Presiden dengan harapan dapat segera ditindaklanjuti. Selanjutnya apabila diperlukan keterangan lebih lengkap, saya siap untuk itu. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan tidak pantas. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian, waktu, dan kesempatan yang telah Bapak berikan. Semoga Yang Maha Kuasa membalas dengan lebih banyak kebaikan. Amin ya robbal alamin. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.